Contoh yang juga harus dipahami berkenaan dengan latar belakang mengapa syair ini diberikan oleh Sang Buddha. Cerita-cerita dalam Dhammapada Kata itu sebenarnya menarik karena ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk tidak melakukan kejahatan, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, jadi seperti yang dua cerita yang pertama, kemudian dalam Yamakawaka juga ada cerita yang juga biasa kita dengar. Ya, kita juga sering mendengar salah satu syair misalnya. Ada syair yang kelima misalnya ya. Nahi verena verani samantida kudacanang. Averena cak samanti esadamo sanantano. Nah, kalau diartikan, nahi verena verani, bahwa kebencian tidak berakhir dengan kebencian. Ya, jadi kebencian di sini tidak akan berakhir dengan kebencian atau tidak akan padam dengan kebencian. Akan tetapi kebencian akan padam dengan tidak membenci. Avirena cak samanti. Kebencian akan padam atau akan menjadi redam, samanti artinya redam, padam dengan tidak membenci, avirena. Atau dengan cinta kasih kadang-kadang diterjemahkan seperti itu. Esa damo sanantano, dan inilah yaitu sebuah dhamma atau sebuah hukum yang memang sanantano, hukum yang sifatnya itu ada terus atau seringkali dikatakan sebagai ya hukum kuno atau dhamma yang kuno. Ini katakan hukum yang ada mengatakan hukum yang abadi, artinya akan terus demikian, bahwasanya kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tapi akan berakhir dengan tidak membenci. Syair ini diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan seorang yakini. Jadi ada makhluk halus yang disebut sebagai, ada makhluk halus yang namanya yakini, namanya kala yakini. Kala yakini, kala itu artinya hitam. Yakin itu yaksini atau makhluk halus yang wujudnya hitam. Sebenarnya kalau yakin ini ya sebenarnya salah satu alam satu marajika, tapi yang perempuan, tetapi ini bagian yang jahat. Jadi memang tidak semua dewa itu adalah baik juga. Ini yakini, ada yakini yang di sini jahat sebenarnya. Karena pada waktu itu yakini ini berusaha untuk membunuh seorang anak dari seorang perempuan. Jadi bayi dalam kandungan itu pada waktu itu mau dibunuh oleh yakini tersebut. Nah, kadang-kadang ini juga ada cerita di mana gitu, yang mana ada makhluk halus yang kadang-kadang membunuh seorang bayi atau akan bayi dalam kandungan tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, kadang-kadang demikian. Nah, tetapi di sini juga ada ceritanya pada zaman Sang Buddha. Nah, tapi cerita ini sebenarnya juga Sang Buddha menyampaikan bahwa cerita ini tidak hanya terjadi pada sekarang saja, tetapi dalam kehidupan yang lampau sudah terjadi peristiwa yang sama. Jadi dikatakan bahwa kenapa yakini ini kok begitu benci dengan si perempuan dan ingin membunuh anaknya yang masih dalam kandungan, dan ketika anaknya baru lahir itu langsung akan dibunuh. Nah, diceritakan pada menurut cerita di sini, pada kehidupannya lampau ada seorang suami yang dia itu memiliki seorang wanita atau seorang istri, namun pada waktu itu istrinya itu tidak bisa mengandung, atau dengan kata lain mandul gitu ya, tidak bisa memberikan anak. Ketika hal itu terjadi, sebenarnya dari keluarga pihak suami itu meminta kepada ya pemuda tersebut yang punya istri untuk mencari istri lain. Awalnya dia tidak mau, karena dia memang cinta dengan istrinya, maka dia tidak mau untuk mendapatkan anak. Tapi ketika kemudian di force atau didesak terus oleh keluarganya, yang kemudian istrinya juga tahu, maka istrinya juga menawarkan diri. Ya sudahlah kalau begitu, bisa mencari seorang wanita lain untuk menjadi istri. Nah, bahkan yang mencarikan istri barunya itu adalah istrinya sendiri.
untuk dijadikan istri suaminya, istri kedua. Nah, tetapi ketika mereka sudah menjadi suami istri, nah istri pertama ini agak, ya boleh dikatakan khawatir. Nanti kalau misalnya istri kedua ini katakan punya anak, maka istri kedua ini akan menjadi katakan istri yang paling disayangi, atau bisa dijadikan sebagai katakan kepala rumah tangga istri, tetapi yang memang menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut. Ya, dan dia menjadi khawatir. Maka ketika istri kedua ini sedang mengandung, nah dia mencari cara bagaimana supaya istri kedua itu anaknya gugur. Dan betul, dia mencari cara yang, karena dia itu tiap hari diminta untuk sama suaminya untuk memberikan bubur yagu, yaitu bubur untuk istri kedua. Tetapi kemudian dia menambahkan satu katakan seperti obat yang menyebabkan anak dalam kandungan itu gugur. Dan betul, kemudian anak dalam kandungan itu gugur. Kemudian istri kedua itu mengandung yang kedua kalinya. Dan di kedua kalinya ini pun juga gugur lagi. Nah, akhirnya istri kedua ini curiga, wah jangan-jangan yang menyebabkan anak saya keguguran itu adalah istri pertama yang cemburu, yang tidak mau ketika dia punya anak. Nah, tetapi karena hal itulah kemudian istri kedua ini berpikir untuk menyembunyikan bahwa dia itu sudah mengandung. Maka dia tidak bicara kalau dirinya sudah mengandung. Nah, tahu-tahu kandungannya sudah mau lahir. Nah, istri yang pertama itu pada waktu itu berusaha untuk juga membunuh, ya, dengan cara menggugurkan, dan dia lakukan. Tetapi ternyata karena anak yang dikandungan itu sudah besar, maka keduanya meninggal. Nah, istri kedua yang mau meninggal, sebelum meninggal dia itu menyimpan betul-betul kebencian yang luar biasa terhadap yaitu orang ini, terhadap istri pertama ini. Maka dia berpikir bahwa nanti dalam kehidupan mendatang saya akan terlahir sebagai Yakini. Nah, terlahir sebagai Yakini, nanti saya akan membalas dendam untuk memakan anak-anak dari orang ini, gitu kan. Tapi ketika meninggal, ternyata dia terlahir sebagai kucing. Ya, bukan Yakini, tapi terlahir sebagai kucing. Sementara istri pertama terlahir sebagai ayam. Nah, setiap kali ayam-ayam ini bertelur, itu selalu dimakan oleh kucing ini sebagai balas dendamnya. Dimakan oleh kucing ini. Nah, karena hal itu terjadi terus-menerus, akhirnya suatu kali si ayam ini meninggal. Nah, dia juga menyimpan kebencian. Dalam kehidupan selanjutnya, pokoknya saya akan memakan anak-anak dari kucing ini. Nah, ternyata dalam kehidupan yang selanjutnya, si ayam ini terlahir sebagai macan. Kemudian si kucing ini terlahir sebagai rusa. Dan macan ini, macan tutul, leopard dia. Macan tutul ini, setiap kali si rusa ini punya anak, itu selalu dimakan. Terus demikian. Nah, sampai kemudian si rusa ini begitu marah juga berpikiran, pokoknya nanti dalam kehidupan mendatang, dia kepingin supaya anak-anak dari, katakan ketika si macan ini punya anak, nah dia akan dimakan, gitu kan. Nah, ternyata dia terlahir sebagai Yakini. Sedangkan macan tersebut terlahir sebagai seorang perempuan. Nah, betul ketika perempuan tersebut sedang mengandung, satu kali kemudian dibunuh sama si Yakini ini. 2 kali juga dibunuh sama Yakini ini. Nah, yang untuk ketiga kalinya, si perempuan ini karena ketakutan langsung pergi menemui Sang Buddha. Nah, si Yakini ini mencari di mana si perempuan tersebut dan tahu berada di wihara, maka dia berusaha masuk. Awalnya itu ditahan sama dewa yang ada di situ, tapi oleh Sang Buddha dibiarkan untuk masuk. Nah, di sanalah kemudian Sang Buddha memberikan wejangan kepada 2 orang ini.
bahwa mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan demikian, itu sudah bukan hanya kehidupan yang sekarang saja, tetapi sudah dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Ya, makanya Sang Buddha menyampaikan bahwasanya jangan menyimpan kebencian. Kebencian itu tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Nah, karena apa yang disampaikan Sang Buddha ini betul-betul mengena bagi kedua orang ini, maka dikatakan bahwasanya bahkan yakini ini, yang yakini kan juga termasuk berasal dari alam dewa, jadi bukan alam rendah. Nah, dia itu mencapai kesucian Sotapanna, mencapai kesucian Sotapanna. Nah, ini juga menjadi salah satu latar belakang yang bagus untuk dijadikan sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian sampai kapanpun. Bahkan ketika kebencian tersebut itu disimpan, itu bisa akan terus berlanjut dalam kehidupan-kehidupan mendatang dan tidak akan pernah berakhir. Maka seseorang kalau ingin mengatasi kebencian, ya betul-betul harus melenyapkan kebencian tersebut. Jangan kemudian terus menyimpan kebencian. Seperti Yakini dan juga seorang perempuan. Tapi untung mereka bertemu dengan Sang Buddha dan mereka sadar dengan apa yang terjadi dan akhirnya mereka mencapai kesucian Sotapanna. Ya, ini juga salah satu latar belakang yang baik untuk kita pahami. Ya.